Sobat Kepet. Kali ini kita beda ya dari biasanya. Kali ini topiknya mengulas soal perceraian. Nah, kali ini kita undang nih advokat yang pengalaman banget terkait dengan kasus-kasus perceraian. Ini kita mau coba ajak ya, langsung gabung saja. Pak Gali, waduh. Selamat siang. Thank you nih Pak Gali udah mau join untuk sharing-sharing banyak insight nih dari pengalaman-pengalamannya. Ya dengan senang hati, cuman jangan panggil Bapak lah, masih muda. Jadi kita santai aja lah, santai. Iya. Oke. Ya, mungkin saya kenalin juga. Ini Gali ini salah satu sohib saya dulu, ya, zaman-zaman kuliah dulu. Dan sampai sekarang juga kita juga masih sering kontak-kontakan juga nih. Dan ternyata beliau punya banyak cerita menarik nih selama masa pandemi COVID ini gitu. Jadi dalam kaitannya dengan kondisi ini ya saya minta beliau untuk sharing-sharing nih cerita-cerita yang menarik ini supaya bisa memperkaya teman-teman di KPR Academy. Nah, kita mungkin masuk aja ya. Saya pas selama pandemi kemarin nih, Gali, mungkin manggilnya apa ya, Bung Gali, Bang Gali. Nah, bebas aja lah ya. Mau Bung, mau Bang, mau Mas boleh, bebas. Iya. Pas pandemi kemarin kan salah satu berita yang cukup lumayan kencang pas awal-awal pandemi itu adalah katanya angka perceraian meningkat drastis gitu. Di koran-koran tuh banyak tuh di seluruh dunia itu meningkat drastis nih. Nah, mungkin kalau dari pengalamannya Bung Gali sendiri nih terkait apa yang dilihat di Indonesia, boleh cerita-cerita nggak? Ya. Jadi kan gini ya, pertama-tama kalau lihat dunia ya, kita lihat media memang tinggi sekali angka perceraian kan. Nah, kalau di Indonesia, kalau dibilang tinggi ya termasuk tinggi. Cuman begini, kita lihatnya kalau di Indonesia ini ya sama pandemi, justru malah di 2021 ini lebih rendah dari 2020. Trennya menurun gitu, perceraian ini gitu kan. Nah, cuma yang jadi menarik, masalah tinggi ya termasuk tinggi sih dibilang ya. Kalau kita lihat aja nih, saya ada data sampai akhir Juni 2021 ini ya, perceraian itu bisa dibilang sampai angka 1,46% dari total populasi yang ada di Indonesia. Itu kan tinggi kan? Iya, udah 1, sekian persen itu tinggi, gitu kan? Nah, tapi uniknya di kalau bicara daerah wilayahnya gitu, daerah apalagi pengadilannya gitu ya, itu berbeda-beda malah. Jadi ada yang menurun, ada yang naik gitu. Jadi kayak contoh PA Timur, kalau saya lihat datanya, saya coba browsing ya, lihat PA Timur itu 2019 sekitar 4.843 kasus, tapi di 2020 3.133 kasus turun, berarti kan ada penurunan. Tapi di wilayah Bandung Barat itu malah meningkat gitu. Pas lagi COVID itu meningkat gitu. Jadi beda-beda memang. Di Lampung meningkat, bisa dibilang meningkat gitu kan. Tapi terhitung memang cukup banyak kalau dilihat secara ininya ya, secara angkanya gitu kan. Jadi ya sangat meningkat gitu lah. Bahkan ada berita ini per Agustus 2020 ya, bukan 2021, tapi ya saya lihat itu bisa dibilang 1/4 dari 2 juta peristiwa pernikahan itu mengalami perceraian. Ya ini dari berbagai sumber ya, sumber yang kurang lebih begitu gitu gambarannya. Ya kalau detailnya adalah sumbernya gitu ya, tapi kayaknya nggak perlu lah kita sebutkan, yang penting gambaran umumnya aja gitu loh. Ya, betul. Dan ada yang kasus di beberapa tempat gitu, dominan perempuan yang digugat. Yang begitu juga ya? Gitu. Iya, jadi variatif lah, bisa dibilang memang termasuk tinggi ya, Indonesia termasuk tinggi lah gitu kalau dilihat. Ya walaupun ada angka yang menyebutkan 2021 menurun ya dibanding 2020, tapi ya tetap aja tinggi ya, kalau mau boleh jujur kita bilang tinggi gitu. Dan tiap daerah berbeda-beda, jadi
ada yang naik angkanya, ada yang turun gitu ya. Tapi sampai per Juni 2021 kalau angka perceraian tertinggi itu pertama Jawa Timur, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten. Gitu kan Pulau Jawa yang lebih banyak gitu. Pulau Jawa ya. Mungkin padat ya. Juga, karena penduduknya padat juga gitu kan. Iya betul. Ya fenomenanya seperti itu. Cuma yang menarik memang di beberapa daerah malah lebih banyak pihak perempuan yang dominan menggugatnya gitu kan. Ya. Ini boleh kalau di ya gimana boleh gimana? Ya kalau di pengadilan agama ya, kalau perceraian itu istilahnya begini. Kalau perempuan yang ingin cerai itu istilahnya gugat cerai kan. Kalau pihak laki-laki, pihak suami yang bercerai istilahnya permohonan talak. Kalau dalam bahasa sehari-hari disebut talak atau gugat talak. Tapi sebenarnya istilah formilnya itu permohonan talak gitu. Ya memang gugatan juga gitu. Istilahnya permohonan talak. Tapi kalau perempuan itu gugatan cerai atau gugatan perceraian. Itu aja sih info gitu. Ya. Oke. Kalau dari lapangannya sendiri nih, kan Bung Gali banyak ngalamin ini nih, banyak nanganin kasus-kasus yang seperti ini nih. Boleh di-share nggak alasan-alasannya kenapa sih itu kok bisa ya? Maksudnya nih lagi pandemi, masa susah kok. Jadi ya dalam tanda petik ya, jadi malah ada satu masalah yang bikin tambah susah lagi nih. Ya, gitu. Sebenarnya saya nggak selalu nanganin kasus di pengadilan agama atau perceraian aja sih, enggak ya, cuman kebetulan. Kebetulan yang kita syukuri lah gitu ya, bersyukuri maksudnya ya berarti kan orang masih percaya gitu sama sayanya, sama kami lah secara tim. Justru di 2019-2020 mayoritas case yang masuk itu justru malah perkara terkait dengan pengadilan agama gitu, perceraian dan segala tetek bengeknya gitu. Nah kalau ditanya sebab-sebab, ya ini juga menarik sih kalau bicara sebab kenapanya gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari data statistiknya gitu, pertama itu pasti sebabnya perselisihan atau pertengkaran yang nggak bisa selesai gitu ya. Intinya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus yang nggak bisa selesai. Baru faktor keduanya ekonomi gitu. Ketiganya itu salah satu pihak meninggalkan. Jadi suami istri ya satu meninggalkan lah. Ya, umumnya sih laki-lakinya sih yang meninggalkan ya. Terus yang keempat baru KDRT. Tapi KDRT jumlahnya ya kalau dibanding yang tadi relatif lebih kecil. Datanya gitu. Kebanyakan. Kalau secara statistik begitu ya, artinya kan yang tertuang secara formalnya apa alasannya kan itu gitu lah. Tapi kalau secara psikologis lapangan ya kita bisa kaji lagi kalau di lapangannya gitu loh. Misalkan gini kayak perselisihan, pertengkaran yang terus menerus. Nah kan pertanyaan kenapa bisa bertengkar terus bisa perselisihan? Walaupun mungkin di situ nggak disebutkan secara ekonomi. Tapi kalau kita di luar formalitas ya kita bicara psikologis, ya ternyata ada juga faktor ekonomi di situ gitu kan. Walaupun tidak secara langsung itu ada gitu loh. Banyak. Contohnya gimana tuh? Contohnya gimana? Boleh cerita nggak contoh? Ya misalkan yang terlihat lah. Yang terlihat ya, ini yang terlihat base experience saya ya, maksudnya bukan formalitas. Mungkin ketika menggugat alasan formilnya adalah pertengkaran, berselisih, pokoknya berselisih gitu kan. Nggak disebut bahwa itu alasan ekonomi, nggak disebut gitu kan. Tapi di lapangan yang terjadi itu begini keluhannya. Jadi misalkan sebelum pandemi, suaminya taruhlah gajinya 5 juta umpamanya. Taruhlah 5 juta gitu kan. Mungkin karena pandemi ada WFH segala macam, dipotong gajinya jadi setengahnya atau seperempatnya. Ya memang istrinya tidak masalah, maksudnya nggak komplain. Tapi karena itu kan pasti ada pengaruh secara psikologis gitu lah. Ya, mungkin yang biasanya mudah jadi sulit. Apa akhirnya jadi bertengkar gara-gara itu. Ada yang kayak gitu di lapangan gitu. Jadi pertengkaran hal-hal itu mungkin juga kebutuhan juga makin meningkat kan dengan pandemi ini, ditambah dengan penghasilan berkurang, ya nggak sabar-sabar jadi trigger. Gitu. Tapi hal lainnya kalau perselisihan biasanya sebabnya begini, bisa jadi begini, selama belum pandemi suami istri ini kan masing-masing bekerja atau satu ibu rumah tangga, satu bekerja, ya kan?
Nah, artinya kalau dihitung-hitung di rumahnya berapa jam ketemu gitu kan. Apalagi kehidupan ibu kota, Jakarta gitu kan. Jam 6 udah berangkat, ya nggak? Atau jam 7 malah jam 6, jam 5 udah berangkat gitu kan. Pulang juga, taruhlah kantor pulang jam 5 atau mungkin lembur, nyampe rumah udah jam 9, 10 malam, ya kan. Ketemu istrinya, ya paling hanya 1-2 jam. Begitu kan kecapean, tidur gitu aja terus bolak-balik gitu kan. Siklusnya gitu kan. Selalu begitu kan. Akhirnya mungkin nggak ada persoalan ketika nafkah lancar, mungkin dengan usaha yang sedemikian keras, uangnya juga lebih dari cukup atau cukup gitu kan. Nah, tiba-tiba ketika pandemi udah uangnya juga mungkin penghasilan pas ada yang berkurang. Nah, yang tadinya nggak pernah ketemu di rumah dulu. Yang tadinya cuma berapa jam ketemu, ini hampir tiap hari 24 jam ketemu kan. Ya mungkin karena suasananya nggak enak gitu kan, seperti hal tadi disebut, ya terjadilah perselisihan, terjadi pertengkaran. Nah, ini yang akhirnya jadi memicu gitu kan. Kebanyakan kayak gitu kan. Atau bisa jadi mungkin sebelumnya nggak menemukan ketidakcocokan ini karena fine-fine aja, jarang ketemu gitu kan. Karena jarang ketemu akhirnya kangen terus kan. Bisa aja gitu. Tiba-tiba lagi ini tadinya sama-sama kerja umpamanya. Loh, salah satu dua-duanya malah WFH gitu, ketemu dulu. Akhirnya kelihatan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nggak bisa diterima tuh, tadinya lo kok begini ya, sama ini nggak begini, kaget, shock. Terus keadaan ekonomi, terkadang ekonomi itu pengaruh ke psikologis kan. Ya kan, plus suasana pandemi kan, kita ketakutan loh pandemi loh, bawaannya was-was itu kan. Ya akhirnya kan tegang, bawaannya tegang, udah gitu penghasilan turun, apa-apa susah gitu kan. Udah makin kegesek. Akhirnya nggak sabar-sabar terjadi pertengkaran. Makin menjadi kan begitu. Ya secara psikologis banyak yang kayak gitu kejadiannya. Kalau di hanya sendiri, pengadilan agama sendiri nih, setiap kali datang mampir gitu. Kalau pengamatan Bung Galih, banyak kan yang muda atau yang udah cukup berumur atau yang lansia atau gimana sih yang banyak kasus? Kalau itu tergantung sih ya, tergantung wilayah mana gitu. Tapi ya untuk pinggir Jakarta lah gitu ya, maksudnya yang di area di luar Jakarta ya, wilayah-wilayah sekitar Jakarta, di luar Jakarta gitu ya, daerah suburbannya gitu, itu malah banyak yang muda. Malah umur awal 20 ada, pernah ketemu beberapa kali gitu kan. Tapi kalau di Jakartanya sendiri, ya merata lah, semua ada gitu. Yang anaknya kuliah cerai pun ada gitu, yang anaknya udah usia kuliah gitu, cerai ada. Jadi ya macam lah. Hanya untuk kalau yang di wilayah suburbannya di pinggiran Jakarta itu termasuk banyak yang usia-usia muda, banyak gitu. Jadi ya memang terlepas dari statistik bilang terjadi penurunan gitu ya di tahun 2021, tapi kalau buat saya sih termasuk tinggi gitu. Termasuk tinggi. Dan terlepas bahwa orang mau bilang apa, nyatanya memang pandemi berpengaruh sih. Ya itu tadi faktor psikologis kan ya, jadi was-was, ketakutan, segala macam. Iya. Cuman yang digarisbawahi ini yang ketika bercerai dengan alasan ekonomi ini, ada juga nih kasus-kasus yang kalau saya amatin, ya mungkin karena penghasilan kurang gitu kan, wah udah cocok, berantem cerai gitu kan, alasan itu nafkah. Tapi kan kalau kita pikir lagi, ya dia mau gimana lagi, nikah sama yang lain juga belum tentu gajinya full kan, lagi kayak gini kalau dipikir-pikir kan. Betul. Jadi ya, itu ya lagi zaman susah ya. Iya, kita nggak bisa ngejudge juga sih memang gitu, tapi ya di situ memang tiap orang kan berbeda kesabaran ya kan, berbeda-beda gitu kan. Dan mungkin karena ekonomi ya, alasan ekonomi mungkin ada lain dari ekonomi, jadi triggernya ke yang lain, jadi karena tadi jadi berselisih nggak selesai kan juga bisa. Kan begitu. Banyak halnya yang menarik gitu. Banyak lah gitu. Hal-hal kayak begitu itu. Nah, kalau terkait dengan kasus perceraian sendiri nih, hal apa sih yang biasanya suka bikin makin pelik gitu? Ini urusan.
Klik ya kalau perceraian. Satu, yang pasti nih, emosi. Pasti. Okay. Orang bercerai kecuali mungkin udah tertutup hatinya sama sekali ya, udah beku, udah batu gitu. Ya mungkin nggak terlalu emosi. Tapi kalau ya namanya orang udah menjalin hubungan ya, udah serumah, sekamar gitu kan. Tiba-tiba bercerai pasti faktor emosi kan, faktor emosi banyak. Jadi banyak terjadi di lapangan. Sayanya sebagai lawyer jadinya juga ini jadi apa? Jadi ya kita berusaha menenangkan lah, mungkin seperti memberikan dorongan psikologis gitu kan, kita tenangin gitu. Itu pasti emosi tuh pasti banyak lah, macam-macam lah. Ada yang sudah bercerai gitu ya, udah mau bercerai gitu ya, udah datang tiba-tiba wah baru mau daftar nangis-nangis, akhirnya maju mundur gitu kan. Nah kalau begitu kasusnya di mana-mana ya, kalau di kasus perceraian baik pengadilan negeri atau pengadilan agama memang harus didamaikan dulu. Jadi kitanya sebagai lawyer juga harus mendamaikan sebetulnya, jadi mediator juga gitu loh. Maksudnya misalkan Mbak, memang apakah nggak bisa didamaikan? Yuk kita bicara, mungkin saya bisa nengahin atau apa. Atau kita cari yang dituakan untuk bicara dulu lah gitu kan. Memang begitu sih, memang hukumnya begitu. Dan memang perceraian menurut agama apapun sebaiknya dihindarin gitu kan. Di Islam begitu kan, dihindarin, nggak boleh bercerai. Sebaiknya tidak gitu kan. Tapi ya kalau memang mengharuskan juga ya apa boleh buat gitu kan. Apalagi kayak Katolik itu kan tidak diakui perceraian kan sebetulnya. Jadi pada dasarnya harus dipersulit memang perceraian itu. Harus dipersulit. Makanya ketika kasus perceraian kita sebagai lawyer juga harus ini dulu. Kita jangan ujuk-ujuk langsung ya udah Mbak cerai aja, nggak etis lah gitu kalau menurut saya. Kalau saya nggak, saya pasti kan tanya dulu kasusnya apa, kenapa apa nggak bisa berdamai. Kan apalagi kita kenal gitu kan, calon klien kita atau klien kita ini kita kenal ya kita tanya dulu ini apa nggak mungkin masih bisa bersatu atau gimana. Kalau nggak bisa ya sudah, baru kita kasih advis harus bagaimana gitu. Nah ketika itu tuh faktor emosi keluar tuh ya kan, semua kan ya itu patron klien lawyer kan, lawyer itu seperti seorang psikolog, rahasia klien itu di kita semua, makanya kita bisa enak menggali kan hal-hal detail-detailnya itu harus kita gali. Tapi sebelum masuk tadi ya pertanyaan itu lagi saya sambung, ini ada yang menarik lagi nih, saya juga ada kasus selama pandemi ini menarik. Jadi awalnya udah dari awal pandemi ini udah mau bercerai lah orang ini, udah sampai saya pokoknya mau bercerai mas, gimana caranya harus bercerai. Oke, kita obrolin, kasih advice. Begitu tiba-tiba, ini betul mau bercerai, betul, oke. Ini belum jadi surat gugatan nih, saya baru kasih konsep. Saya selalu kasih konsep dulu, nggak langsung jadi surat gugatan kan. Jadi misalnya ini oke nggak dengan konsep ini, takutnya kan ada yang kurang sesuai atau dia nggak berkenan, ya kan kita cari jalan tengah gitu kan. Lagi bahas itu tiba-tiba mas saya nggak jadi cerai aja deh karena pandemi, jadi ya kita tahan-tahan aja lah gitu, ada gitu juga. Ada di beberapa kali itu, jadi nanti aja deh cerainya kita tunda. Oh ya udah gitu kan. Sampai saya tanya terus jadi gimana, ada yang sampai sekarang ya dibilang nggak bercerai, memang tidak bercerai tapi masih serumah, tapi tidak udah pisah ranjang lah, udah nggak seranjang, udah nggak sekamar, tapi masih serumah ada. Jadi ditunda dulu itu ngurus formalitas cerainya gitu lah, dengan berbagai alasan macam-macam lah. Ada beberapa kayak gitu juga gitu. Ada yang udah jalanin kayak tadi, udah jalan kayak tadi gitu lah. Awal pandemi udah kita nggak jadi bercerai deh, kita coba ini dulu berdamai, tapi kita pisah ranjang, ada yang gitu kan. Udah seperti itu, tiba-tiba udah jalan setahun lah, pandemi kan hampir 2 tahun ya jalan pandemi. Tiba-tiba datang lagi, saya udah bulat lah pokoknya harus cerai, ada yang gitu juga. Unik lah pokoknya, unik gitu. Beda, unik itu dalam arti kita nggak bilang itu bagus, itu enggak, cerai itu nggak ada yang bagus sebetulnya. Tapi maksudnya secara unik itu banyak perkara-perkara yang kita tanganin itu ya ada hal-hal yang mungkin orang awam nggak mengalami gitu. Ya karena kita lawyer kan kita deket ya, pasti hubungannya berdasarkan trust gitu kan. Saya nggak akan sebut nama klien saya siapa, hanya gambaran kasusnya aja. Ya ketemulah hal-hal yang macam-macam itu gitu kan.
yang macam-macam, yang selingkuh, yang apa segala macam gitu kan. Nah umumnya kan sebabnya itu tadi cerai. Yang umum itu kan perselisihan, pertengkaran, soal ekonomi. 3 yang salah satu meninggalkan. Ya ada lagi kasus kan misalkan ada pil atau will itu juga beberapa kali terjadi gitu, karena tergoda gitu kan. Tergoda ya sudah. Akhirnya berpisah gitu kan. Nah itu pertama ya tadi bahasan mental. Yang kedua biasanya rebutan anak. Nah ini juga biasanya rebutan anak tuh, saling mengklaim pengen hak asuh anak, biasanya begitu yang terjadi hak asuh anak ini. Terus itu juga cukup ramai lah bisa dibilang. Salah satu pengen untuk dapetin hak asuh biasa itu. Ada lagi yang ketiga soal ya ini, yang ketiga ini biasanya masalah harta bersama gonogini. Ya ini sengketa. Nah, itu tuh problem-problemnya tuh biasanya. Ya. Nah, kalau yang masalah gonogini nih, ini kan sebenarnya yang paling hijau ya, paling apa ya, yang paling sensitif juga nih, karena ini kan menentukan kedepannya juga nih bagaimananya gitu. Oh iya. Boleh cerita nggak nih sebenarnya kalau bagi harta itu kalau sampai bercerai itu gimana sih prosesnya, gimana sih penentuan fairnya seperti apa dan bagaimana gitu? Kalau gonogini pertama kita harus ini dulu gitu kan, prosesnya kalau dari awal begini. Bercerai itu kalau yang Islam di pengadilan agama, kalau non muslim itu kan pengadilan negeri. Tapi pada dasarnya konsepnya ya hampir sama, misalkan pengadilannya harus tertutup, tidak boleh terbuka. Kenapa tertutup? Karena harus, itu kan menyangkut dengan hal-hal pribadi dong, nggak etis dong kalau terbuka gitu kan. Nah kemudian kalau tadi gonogininya yang langkah diambil itu pertama harus cerai dulu, ajukan dulu perceraiannya, jadi cerai dulu gitu. Nah ketika mengajukan gugatan itu bisa untuk hak asuh, nah itu dulu diselesaikan gitu kan, clearkan dulu itu. Nah baru tahap berikutnya kita bicara gonogini. Beda tahap ya berarti ya? Beda tahap. Cerai dulu baru gonogini. Kenapa? Karena gonogini ini ya bisa diselesaikan tanpa harus menggugat lagi, misalkan diselesaikan dengan cara mediasi bisa. Bicarakan berdua ini, entah dengan mediator kan bisa macam-macam kan. Bisa yang dituakan ya kan, bisa juga pakai jasa bantuan lawyer, bisa juga atau mediator bisa kan. Iya. Dibicarakan lah. Nah itu nanti dibikin perjanjian tentang gonogininya gitu kan. Bisa di bawah tangan, bisa pakai akta notaril. Tapi kalau saya saranin, kalau di luar pengadilan, ya sahkan aja ke notaris. Kenapa? Untuk pembuktiannya lebih kuat gitu kan. Ya kan kalau ada akta notaris tentu lebih kuat, lebih formil gitu kan. Nah kalau nggak selesai, ya selesaikanlah di pengadilan gitu kan. Diajukan gugatan. Nah kalau aturannya sih udah jelas sih ya. Pertama kan gini dulu, kita tentukan dulu nih, definisi dulu nih. Kalau undang-undang perkawinan 1 tahun 74, dalam perkawinan itu kan pertama ada harta benda yang dalam perkawinan ya. Yang satu ini yang disebut harta bersama. Harta bersama itu pencampuran harta. Jadi apapun yang didapat selama di dalam hubungan perkawinan itu harta bersama udah. Jadi ya kerja, terlepas siapa yang kerja, siapa dapat apa gitu. Tapi selama di dalam hubungan perkawinan itu jatuhnya jadi harta bersama. Itu pasal 35 tuh kalau mau tahu di Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan lah bersama ya, kita pakai bersama aja biar enak lah gitu kan. Iya. Yang keduanya harta bawaan. Kalau harta bawaan itu tidak masuk harta bersama, tidak terjadi pencampuran. Harta bawaan misalkan harta yang dibawa oleh suami atau istri itu sebelum mereka menikah. Itu harta bawaan atau warisan ya kan, atau hibah yang secara khusus spesifik untuk siapa, itu harta bawaan. Nah, jadi kan yang jadi sengketa ya harta gonogini ini, harta yang didapat selama dalam hubungan pernikahan. Itu yang disebut harta bersama, yang akhirnya disebut dalam bahasa tradisional kita harta gonogini. Nah, aturannya kalau gonogini
harus dibagi dua. Mau pakai KUH Perdata BW, mau kita pakai kompilasi hukum Islam, ya itu memang harus dibagi dua. Aturannya apapun patokannya intinya bagi dua ya, intinya dibagi dua. Dasarnya itu dibagi dua. Dasarnya secara formalitas memang harus dibagi dua. Gitu loh. Walaupun dalam kasus ya tentu case per case kita juga ya bisa juga kan kita ada satu faktor hal lainnya yang akhirnya nggak jadi bagi dua juga ada, karena saya pernah nanganin kayak gitu. Jadi akhirnya pihak istri malah dapat 60%, pernah beberapa kali kayak gitu. Malah pernah saya lihat juga putusan sebelumnya tuh ada yang istrinya dapat 70% gitu. Tapi kan itu case per case dan harus dibuktikan. Tapi kaidah dasarnya ya itu 50-50 itu. Itu kaidah sangat-sangat mendasar gitu. Jadi nggak peduli ya, siapa yang cari uang, nggak peduli siapa yang ini. Intinya begitu jadi harta bersama, harta gono gini, ya ini bagi dua. Ya, karena definisinya kalau perkawinan gini nih, saya bacakan aja. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kan gitu. Nah, kalau menurut kompilasi hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan itu syirkah. Kalau bahasa Islam syirkah itu. Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri, ya kan masing-masing, atau bersama-sama, suami istri, selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi enggak jadi soal terdaftarnya atas siapa, pokoknya diperoleh dalam pernikahan itu jadi harta bersama gitu definisinya. Itu yang apa jadi acuan, dan memang ini gonogini ini yang lama prosesnya, makanya kan akhirnya persidangannya itu dipisah. Jadi harus selesai dulu perceraiannya, selesaikan dulu perceraiannya, termasuk di situ hak asuh anak. Jadi hak asuh anak sih nggak selalu ada dimintakan, ada juga yang udah yang penting cerai aja gitu, nggak masalah gitu kan. Karena hakim kan nggak bisa memutuskan lebih dari apa yang diminta, nggak bisa kan. Dong, kita logika awam aja, bahkan dengan logika awam pun kan begitu, apa yang dimintakan itu yang akan dikabulkan. Kita nggak minta kok tiba-tiba dikabulin, kan lucu gitu logikanya. Jadi makanya ada yang klien juga yang saya nggak mau ini bang, katanya nggak mau anak, udahlah nggak usah hak asuh juga, toh juga sama saya katanya, dan mantan suami nggak mempersoalkan, ya sudah nggak apa-apa, ya kita cerai aja gitu, urus cerainya aja selesai, malah lebih singkat kayak gitu kan. Malah lebih singkat gitu kan. Nah nanti juga ada juga yang rebutan anak asuh nih, nah ini rame nih, kalau membuktikan deh gitu kan. Biasanya kalau yang udah rame hak asuh anak itu terkait dengan adanya pil atau will, lah udah rame itu biasanya tuh. Karena ada faktor emosi juga gitu. Misalnya satu pihak nggak terima kan, wah dia ada willnya, wah dia ada pilnya, masa hak asuh sama dia kan selingkuh bla 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 bla, akhirnya wah ini hak asuh harus kesini gitu kan. Ada yang begitu. Ada juga yang hak asuh karena dia nggak layak lah, dia nggak pernah ngurusin anak gitu kan, acu gitu. Misalkan suaminya pulang kerja bukan ngurusin anak, main PS, kan ada yang gitu juga gitu kan. Selalu begitu diajak sama anaknya, Pak ayo kita jalan yuk, dia malah mentingin main apalah itu game-game sekarang tuh, PUBG atau apalah, nggak ngerti juga. Saya nggak main gituan saya. Ada yang gitu juga, ada. Makanya tadi yang balik lagi bahasan yang di usia muda itu banyak bercerai juga, ya mungkin karena kedewasaannya. Jadi mungkin belum selesai dengan dirinya, memutuskan menikah, punya anak, ya lebih nggak siap gitu kan. Ada yang gitu. Nah, makanya selesaikan dulu tuh. Itu dulu, biar cepat. Karena kalau gono gini lama, pasti. Karena kan harus membuktikan, harus ini apa, dicek dulu, nanti ada pemeriksaan setempat. Jadi misalkan objeknya berupa tanah, objeknya berupa rumah, itu kan dari pihak pengadilan, hakim, panitera itu ada sesi datang. Jadi sidang tapi di lokasi, pemeriksaan setempat. Dicek dan lokasinya bener nggak nih, jangan-jangan fiktif lagi kan, dibilang rumah taunya apa gitu kan. Dilihat dulu batas-batasnya bener nggak, misalnya sebelah barat apa batasnya, sebelah selatan jalan umpamanya kan, ke sebelah timur batasnya kuburan kan, mungkin aja gitu kan, bisa aja gitu. Harus clear dulu, harus di pemeriksaan setempatnya ada, harus gitu. Makanya panjang, kalau gono gini itu panjang pasti.
Belum lagi ketika gono gini sih sebenarnya kalau yang satu pihak terima sih nggak jadi soal gitu. Misalkan hartanya ini, rumah berapa biji, umpamanya. Tanah berapa hektar, mungkin kan ada yang gitu, atau mobil berapa gitu, motor berapa, terus sepakat gitu kan. Sebelumnya udah sepakat, ya udahlah kita bagi-bagi aja biar lebih formal, biar lebih enak pembagiannya lewat gono gini. Udah kita bagi aja 50-50, itu nggak terlalu lama. Tapi ketika yang satu nggak terima, yang satu terima, nah itu yang jadi lama gitu. Saya ada perkara yang kayak gitu. Jadi kasusnya gini, sepanjang menikah orang ini, jadi saya di pihak istri ya, mantan istri. Jadi ketika dalam pernikahan itu dia itu jadi ATM untuk suaminya. Bener-bener harfiah jadi ATM gitu. Jadi ATM-nya dia dipegang sama suaminya gitu ada. Oh, ya. Suaminya nggak kerja, cuman ya pokoknya saya mau berbisnis nih mah gitu lah. Bisnis apa? Ya pokoknya bisnis sama teman-teman. Akhirnya dikasih lah ATM-nya kan, bergaya lah istilahnya gitu kan. Pakai baju branded gitu kan. Sampai istrinya, mantan istri ini ngobrol, wah gila itu bang katanya. Saya bilang kenapa ibu? Bilang, iya saya aja pakai baju dari pasar tradisional katanya. Sementara suami saya levelnya branded, padahal itu ATM saya. Jadi ada yang begitu gitulah, mungkin memanfaatkan istrinya lebih kaya, ada kasus begitu, ada. Jadi bener-bener uang sekolah, uang apa itu istrinya semua, uang pembantu istrinya, mobil, rumah, aset semua itu yang beli istrinya. Cuman kan atas namanya beda-beda, ada yang atas nama istrinya, kayak rumah beberapa atas nama istrinya, ada yang mobil atas nama suaminya, ada atas nama istrinya gitu, bagi-bagi gitu. Tapi faktanya sebenarnya yaitu uang istrinya ada kayak gitu kan. Semua dia. Bahkan sampai keluarga dari pihak suami ada kebutuhan gitu kan, mungkin ada yang sekolah yang biayain mantan istrinya ketika masih dalam pernikahan. Atau dari pihak apa, pokoknya semua kebutuhan dari keluarga suaminya, ya arisan, ya silaturahmi, ya apa halal bihalal segala macem, itu yang biayain istrinya semua. Di tengah perjalanan ternyata suaminya juga ya bisa dibilang kan harusnya jadi bapak rumah tangga ya, saling mendukung gitu. Ini enggak, jadi tetap aja bergayanya seolah-olah kayak parlente gitu, kayak esmut, padahal bisnis yang fiktif gitu. Bisnisnya nggak ada bisnisnya juga sebetulnya, gaya aja. Dan anaknya pun nggak baik perlakuannya terhadap anak ini gitu kan. Jadi ketika mendidik dengan tangan umpamanya kan kasihan anaknya. Ya. Tapi udah gitu ternyata selingkuh pula. Wah, itu parah sih. Nah, udah cerai. Ini belum selesai nih, udah cerai. Tapi yang lucu, yang gugat gono gini malah suaminya. Padahal istrinya udah bilang, ayo kita damai aja lah. Ini kamu saya kasih mobil umpamanya, mobil atau motor umpamanya gitu kan. Dan mobil bagus, bukan mobil yang biasa gitu, yang bagus itu. Tapi ya mungkin karena niatnya mungkin kurang baik orang ini, ya serakah apa, jadi dia paksa gugat gono gini supaya dapat setengah bagian dari harta itu. Tapi ini berarti istrinya yang kerja kan ya berarti ya? Itu semuanya, bukan hanya apa kerja doang, semuanya. Bahkan keluarga suaminya pun istrinya yang banyak membantu gitu kan. Ada. Makanya saya bilang tadi istrinya jadi ATM gitu. Harfiah itu. Iya. Ada. Cuman lucunya ya ketika bercerai malah dia yang ngotot gitu loh. Ngotot untuk apa? Dapetin harta itu setengahnya gitu kan. Nah kalau kayak gini kan pasti namanya seorang istri sakit hati, apalagi ada will gitu kan. Ya tentu dia datang, wah gimana nih bang, saya masa harus 50-50. Nah kan di situ seninya. Ya di situ kita harus akalin sedemikian rupa lah gimana caranya, ya jangan 50-50 lah, kayaknya nggak adil gitu kan. Ya gitu ya aneh-aneh lah. Ya macam-macam lah. Ada juga kasus lain yang mirip kayak tadi, tapi ini lebih kacau lagi. Jadi ternyata setelah saya cek, saya investigasi, dia sebelumnya melakukan hal itu juga ke wanita yang lain. Modus. Ya, jadi kayak modus operandi gitu. Jadi dia udah lihat nih gitu. Ya bisa dibilang kan orang ini mungkin handsome lah ya buat ukuran perempuan. Wah, ini untuk zamannya gitu kan. Dengan gaya bicara yang meyakinkan. Kalau bahasa anak sekarang SSI, speak iblis gitu kan.
Jadi dia ternyata yang lamanya tuh beberapa kali cerai itu dia sengaja nikahin nanti cerai gitu kan, bikin gara-gara lah biar cerai. Nah udah gara-gara cerai dia gugat tuh, dia gugat ininya, gonogininya, ya kan. Kalau pihak istri sebelumnya nggak pakai lawyer kan polos-polos aja, ya 50-50 kan dapat, ya kan, nggak ada perawanan bisa dibilang kan. Cerai, dia cari lagi yang lain nih, dilihat lagi nih, wah ini perempuan nih kayaknya berpotensi nih dalam mata dia, deketin, nikah, bla 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 bla, ya gitu lagi, cari gara-gara. Nah, yang waktu itu jadi klien saya ini yang ketiganya nih, gitu kan, wah ini udah 2 kali sih, ini udah ada modus gitu, dan selalu begitu jalan ceritanya gitu kan. Cuman ketika saya pegang, kita melawan, dalam arti nanti dulu dong, masa 50-50, nah itu kan lawyer punya trik lah gitu. Iya. Itu ada kayak gitu. Ya, mungkin kita coba masuk lagi nih ke masalah yang lebih pelik nih. Kalau gonogini aja kan ya, berarti tadi prinsipnya berarti 50-50, tapi betul, ada pendekatan-pendekatan sehingga ya kondisi-kondisi tertentu enggak harus 50-50. Nah, diusahakan. Ya, betul. Nah, cuma masalahnya adalah kalau seandainya di dalam harta gonogini tersebut ada misalnya kayak properti yang masih ada utangnya gitu ke bank kayak KPR. Nah, ini gimana nih? Karena kan pembagiannya macam-macam tuh. Kadang ada yang oh ya udah saya yang bayar DP, nanti kamu yang bayar angsuran gitu. Janjiannya mungkin kayak begitu gitu. Atau DP-nya dari mertuanya. Nanti bayar angsurannya gimana tahun ini, atau nanti kalau misalnya dapat bonus nanti oh iya saya lunasin itu cepat nih atau gimana. Nah ini yang bikin ruwet-ruwet kayak gini nih gimana nih kalau dari Bung Gali sendiri? Ya, bisa dipahami sih kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau tadi bicara gonogini yang bersama kan harus cerai dulu ya. Nah, tadi yang seperti saya bilang gitu kan, kalau soal gonogini pertama dilihat dulu ada perjanjian perkawinan nggak. Gitu. Kalau sekarang kan lagi tren tuh ya perjanjian perkawinan. Jadi untuk pemisahan harta gitu. Ada yang kayak gitu sebelum pernikahan perjanjian seperti itu gitu kan. Kalau nggak ada ya udah berarti kan berlaku itu ya tadi hukum tadi itu soal harta bersama dan gonogini. Nah, sama kalau soal kayak gini sih tergantung. Nah, kalau biasanya kalau misalkan cerainya baik-baik aja, walaupun nggak ada cerai yang baik sih, tapi maksudnya nggak kayak kasus yang tadi gitu. Kalau yang tadi parah banget lah, nanti saya ekstrim lah. Ekstrim lah. Wah itu yang tadi saya sampai kena santet, pernah itu gara-gara kasus udah kayak tadi. Lawyernya aja kena nih. Pernah. Lawyernya dihajar juga. Dihajar juga tuh, baru juga ngalamin, kaget juga saya gitu kan. Itulah namanya harta ya, orang gelap mata ya kalau harta, apalagi udah modus itu kan, orang model modus-modus begitu ada aja gitu kan. Ya tentu saya tidak akan ceritakan kasus yang mana dan orang yang siapa kan gak etis, tapi bahwa pernah ngalamin, pernah gitu kan. Nah makanya kalau tidak ada masalah, maksudnya ya sepakat bercerai, ya baik-baik dalam ukuran cerai ya, walaupun itu nggak baik gitu kan. Walaupun cerai nggak ada yang baik-baik sebenarnya, tapi ya apa istilahnya best from the worst lah gitu ya. Kalau seperti itu sih ya dibicarakan aja, bisa diselesaikan tanpa pengadilan, bahkan di bawah tangan gitu kan. Ya misalkan nih rumah nih, sepakatin aja deh, misalnya nih mau diselesaikan sama siapa nih gitu kan. Misalnya ada hartanya berapa, udah kamu umpamanya mobil sekian gitu kan, ini rumah saya selesaikan kan bisa aja gitu kan. Atau gini deh, nanti rumah kita bagi, kita jual, kita bagi ya kan, bisa aja kan kita rumah jual dibagi. Nah nanti kita hitung yang belum ini kredit yang belum dibayarkan gimana, kita bagi 2 aja gitu pembayaran cicilannya kan bisa kayak gitu juga. Jadi kan yang nyicilnya tetap atas nama si A gitu, tapi uangnya dari B juga gitu kan, bisa kayak gitu kan. Kalau nggak ada masalah sih enak bisa begitu gitu kan. Atau ya udah deh, ini semua aku yang tanggung namanya. Misalkan semua lunasin tapi rumah ya hak sini dong otomatis. Nah kamu nanti dapat harta yang lain atau bagian dari rumah tadi dikasih kompensasi gitu. Misalkan harusnya 50 nih harga rumah berapa nih, misalnya harga rumah 500 juta atau 1 M ya kan, harusnya dibagikan 500-500 nih kalau 1 M. Nah ini bisa aja penyelesaiannya gimana nih kalau ini rumah saya lunasin semua, aku lunasin semua ya kan,
Tapi nanti karena saya yang lunasin, ya kan, kamu nggak dapat bagian rumah tuh, dapat bagiannya nggak 50-50 deh, dihitung-hitung dulu deh, karena saya lebih banyak yang berperan dari rumah ini, umpamanya kamu 30%, umpamanya dari harga rumah gimana gitu. Kan bisa-bisa aja, karena prinsipnya kebebasan berkontrak gitu kan, hukumnya kan gitu. Jadi perjanjian ini ya berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat gitu kan. Ya kalau bank kan nggak mau tahu. Kalau bank itu ya dia nggak mau tahu gitu kan. Ini siapa. Yang penting yang tertera itulah yang akan diuber kan. Betul. Nah, kalau bank nggak jadi soal. Yang tertera juga itu yang namanya jadi buruk. Yang namanya jadi buruk. Makanya kalau itu nggak ada persoalan sih, ya bisa kayak gitu diselesaikan enak gitu kan. Nah, seperti saya bilang tadi, bagusnya sih kalau udah sepakat penyelesaian ya bagusnya pakai akte notaril ke notaris. Walaupun di bawah tangan misalkan ada saksi 3 orang ya kan, pakai materai bisa, cuman kan biar lebih kuat gitu. Kalau ada notaris kan notaris juga pasti pegang aktenya, ada salinannya. Jadi sewaktu-waktu ada sengketa lebih enak penyelesaiannya. Kira-kira gambarannya begitu. Gitu. Jadi balik lagi ya, kalau kondisinya rumahnya masih di KPR pun, jadi yang terpenting adalah ya mesti bisa berhitungnya ya gitu. Jadi kalau kemarin pas awal misalnya, ini awal saya ngangsurin dulu gitu, tiba-tiba pandemi dia nggak sanggup ngangsur gitu, dia berhenti gitu, terus dilanjutin sama suaminya atau sama istrinya gitu. Nah ini ya udah, yang penting bagian masing-masingnya itu tetap diingat nih siapa yang dibicarakan gimana. Dibicarakan gitu kan. Nah, yang menarik juga gini, misalkan kasusnya begini ya, ini kita share aja ya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan si suami dia kredit rumah, ya kan? Kredit rumah udah bayar uang muka, umpamanya berapa, 300 juta atau berapa gitu kan? Diambil buat term berapa cicilannya, umpamanya 5 tahun atau berapa gitu kan? Nah, artinya kan ini ada 2 persoalan. Persoalan pertama adalah uang muka dari suami ketika dia belum jadi suami. Oke. Berarti sebelum pernikahan dia beli rumahnya ya. Nah, kedua dicicil pada saat pernikahan. Nah, itu kan jadi persoalannya. Ada persoalannya juga bisa jadi macam-macam nantinya berkembang. Misalkan bisa aja kan dalam pernikahan yang nyicil suaminya doang gitu. Bisa. Tapi bisa juga ternyata pas pernikahan udah kata istrinya aku aja yang nyicil, kan bisa aja kan. Atau bareng-bareng gitu kan. Ini kan yang jadi pertanyaan, statusnya bagaimana nih gitu. Itu kan KPR kan, jatuhnya KPR toh. Betul. Jatuhnya KPR. AJB-nya sebelum menikah. Ya. Terlepas masalah lunas atau belumnya ya. Lunas atau belum ya. Terus juga terlepas dari masalah bahwa ini bakal cerai atau enggak gitu kan, kita kan nggak pernah tahu kan. Ya karena itu terkait bahasan harta bersama, kalau cerai jadi masalah ya kan. Nah, persoalannya gini, kalau kita ngomong secara hukum, pertama kita lihat dulu pertanyaannya ini harta bersama atau bukan. Dan memang akhirnya akan menjadi debatable pasti, gitu kan. Makanya saya bilang kalau nggak ada sengketa ya kayak tadi, nggak ada masalah, kayak gimana juga aman-aman aja, bisa di bawah tangan, bisa dengan notaris selesai. Ini kalau ada sengketa nih yang repot. Tapi poinnya terlepas sengketa atau enggak, poinnya kita harus pahami dulu. Ketika ngambil KPR, syarat ngaju ini kan pertama KPR harus ada KTP kan, harus ada KK, harus ada NPWP pribadi kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, poinnya gini, KTP pribadinya si suami, kartu keluarga ketika si suami belum kartu keluarga yang baru. Artinya secara formil ya rumah itu punya suaminya gitu. Secara formil itu bagian dari harta suaminya kan gitu. Harta bawaan kan poinnya begitu. Karena kakaknya orang itu gitu. Kakaknya bukan kakak yang lain gitu kan. Nah, kayak begitu gitu kan yang jadi soal. Nah, tapi juga ada pandangan yang berpendapat bahwa itu rumah memang punya suaminya. Tapi harus diingat bahwa yang jadi harta bawaan adalah uang 300 juta tadi. Nah, sementara ketika pernikahan,
ketika pernikahan itu akhirnya jadi harta bersama. Ketika itu dicicil baik sama suaminya, baik sama suami istrinya aja atau keduanya jadi harta bersama. Ada pendapat yang demikian. Ada pendapat yang demikian gitu. Tapi ada juga yang berpandangan sekalipun begitu secara teorinya gitu loh. Kita taruhlah pakai teori yang tadi, tapi kan tetap aja penyelesaiannya dengan bank secara formil apa istilahnya apa namanya akte kreditnya itu istilahnya itu kan atas nama suami kan? Betul, ya nggak bakalan peduli lah bang. Jadi walaupun akta perjanjian kredit keluarnya ya, betul. setelah dalam pernikahan gitu ya, keluarnya pas sudah nikah gitu akte kredit tadi, akte perjanjian kreditnya. Cuman masalahnya kan atas nama si suami gitu kan. Jadi secara formalitas ya rumahnya masih atas nama suami. Jadi ada pendapat juga bilang ya artinya itu bukan harta bawaan gitu. Ada pandangan, gitu kan? Tapi ada juga pandangan bahwa ya ini kan di situ ada pencampuran gitu loh. Jadi oke lah ini rumah harta bawaan suaminya, tapi masalah uang tadi yang masuk ini diperhitungkan dong jadi harta bersama, ada yang kayak gitu juga. Ada pandangan kayak gitu ya. Jadi gimana penyelesaiannya ya? Penyelesaiannya ya sekali lagi kalau tidak ada ribut-ribut ya selesaikan secara baik-baik. Yang penting bank sebagai pihak ketiga ini kan nggak mau tahu gitu loh ada persoalan apa, ya kan? Betul. Itu nggak masalah. Yang masalah kalau terjadi ribut-ribut nih, wah nggak diterima nih, harusnya begini. Saya aja kan istrinya apaan, saya yang bayarin semua kok gitu kan cicilannya. Oke lah yang 300 juta dia, ya kan? Tapi kan 600 juta lagi saya, ya kan begitu ada. Ya udah kalau nggak ketemu, ya udahlah gugat lah, nggak ada pilihan. Jadi nanti biar yang mulia majelis hakim yang menilai kan. Dan ketika menggugat artinya beban pembuktian ada pada yang menggugat. Jadi siapa yang menggugat nih? Kalau suaminya yang menggugat, ya di pihak suaminya inilah beban pembuktian, dia harus membuktikan. Kalau dari istrinya yang membuktikan. Pertama ya dibuktikan dulu, benar nggak harta bersama, poinnya gitu loh. Ini harta bersama bukan. Poinnya itu dulu dibuktikan. Baru hal-hal lain lah yang buat mendukung gitu kan. Cuma memang mungkin kalau dari bank mungkin ada satu hal ini ya. Kalau bank main asal sikat-sikat aja nih, main asal udahlah dilelang aja nih. Misalnya hasil lelangnya lebih besar dari kewajiban kan masih ada sisa tuh. Nah, dibalikin kalau mau dibalikin tapi dibalikinnya sih pasti ya ke yang atas nama yang bersangkutan lah. Habis itu ya mau kayak gimana pengaturannya ya itu urusan berdua berarti ya. Makanya, gitu ya. Iya makanya antisipasinya kan begini. Kalau kejadian kayak gitu, misalkan ini terjadi sengketa, ya dari pihak, misalnya akadnya atas nama suami nih ya, nah ke bank lah urusin dulu, kasih tahu lah bahwa terjadi sengketa gitu kan. Atau taruhlah sudah terjadi menggugat lah, ya kasih surat keterangan gitu kan, misalnya panggilan sidang atau apa, atau kita dari kantor pengacara bikin surat gitu kan bahwa ini rumah ini sedang dalam penyelesaian di masalah gunung gini, jadi nggak dilelang dulu gitu kan. Iya. Jadi nggak dilelang dulu, diselesaikan dulu lah gitu kan. Ya intinya seperti itu gitu. Tapi ya seperti saya bilang, kalau lawyer banyak triknya, dan pertanyaannya kan juga kalau gunung gini, pertanyaannya gini, kalau ini gunung gini ya, tapi ketika Gonogini ini bagaimana nih? Jadi misalkan salah satu menggugat Gonogini ini, ya kan? Tapi ternyata ini objeknya rumah ini belum selesai, masih tanggungan gitu lah, masih dalam jaminan gitu kan? Itu kan ramai kan? Nah, ya itu balik lagi kan? Kembali lagi. Maksudnya nanti majelis yang akan menilai itu gimana pembuktian. Tapi kalau saya jadi lawyer, saya akan bilang bahwa yang ini memang harus diajukan oleh yang berkepentingan gitu kan. Saya akan pakai SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, ya kan, ada di tahun 2018, yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, atau kalau objeknya masih sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya,
maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini sih bagi-bagi trik. Ya sebenarnya kalau masih dalam sengketa juga bisa juga dimintakan supaya tidak dikabulkan, tidak diterima sih bahasanya untuk objek itu nggak bisa diterima. Artinya ya udah kita NO-kan, gitu kan kalau bahasa hukumnya terhadap objek itu, atau objek itu kita bilang obscurable kan bisa aja, gitu kan, atau apalah, trik kan banyak lah. Ya benarnya ada dong, kita punya dong trik-trik yang lebih ini lagi ada. Tapi intinya bisa seperti itu dilakukan, gitu kan. Tapi ya nggak serta-merta ada caranya, pasti. Nggak langsung tiba-tiba, objek sengketa nih udah, gitu aja udah sengketa. Langsung tidak dapat terima, yang enggak. Pasti ada caranya lagi, gitu kan. Jadi intinya ya kalau berhubungan dengan pihak ketiga kayak bank, ya selesaikan dulu lah. Ya kan? Dari pihak bank juga tentu kan pengennya enak-enak aja, dan bank nggak mau tahu kan, dia juga nggak tahu juga masalah pribadi orang kayak apa, makanya harus diberitahukan, gitu kan? Cari penyelesaian bersamanya seperti apa, gitu kan? Ya nggak? Jadi tadi balik lagi yang kaitannya sama masalah bank, berarti ya intinya banknya juga mesti diinfoin supaya ya nggak asal serta-merta langsung sikat terus gitu ya, jalan-jalan terus gitu. Iya, kalau sikat-sikat itu nanti ternyata kemudian hari masalah kan bisa aja tiba-tiba ada gugatan lain lagi atau apa, jadi kesangkut kan, bisa aja diteruskan gugat atau apa, ya kan. Kita menghindarkan lah, kalau bisa yang simpel aja lah gitu, kalau enak aja lah gitu, jangan yang ribet-ribet gitu kan. Sebisa mungkin idealnya orang menikah dengan baik-baik, ya berpisah baik-baik, termasuk ya urusan harta, ya kan, urusan anak, bisa mungkin baik-baik. Tapi ya kalau memang tidak bisa baik-baik juga, ya sudah, selesaikan dengan cara tidak baik-baik tapi yang baik. Nah, bingung kan? Maksudnya caranya memang pasti nggak baik-baik, tapi dengan koridor yang baik gitu loh. Jangan main hantam promo aja gitu kan. Kan banyak kan orang yang kayak gitu kan, mentang-mentang caranya nggak baik, akhirnya wah rumahnya dihancurin gitu kan, ya rugi sendiri gitu kan. Ada yang kayak gitu, jangan. Nah, ini juga ada pertanyaan tadi, komentar, wah buset katanya ada santet-santetan, emang ada, namanya Indonesia ya kan. Kita nggak bisa menghindari itulah. Kita ini kan ada antara ada dan tiada gitu kan. Dan di semua lini profesi bisa dibilang ini nggak tahu beruntung nggak tahu enggak ya, tapi orang entah beruntung enggak ada aja ngalamin gitu. Mungkin ketika yang nggak ngalamin, masa sih perkara gono gini aja pakai gituan gitu kan. Ya nyatanya ada aja ya, namanya orang gelap mata urusan duit kan. Pasti kan kalau ada modus ya. Lah iya, atau modus atau apapun itu kan ada aja orang kan mungkin sakit hati, wah ini menghalangi nih orang ini kan, ya udah kita sikat aja lah, minimal kalau orang ini disikat kan mudah mengambil hartanya. Kalau ada orang yang mengerti kan, wah ini makin beruat nih ngurusnya kan gitu. Betul. Ya ada aja, pasti ada aja. Ya banyak macam-macam di semua profesi ada, tukang dagang kaki lima aja banyak ngalamin gitu kan. Banyak, jadi ya kita nggak bisa pungkiri, walaupun ini dunia hukum, dunia lawyering ada dunia sangat logis gitu kan. Tapi terkadang di dalam kenyataan di lapangan kita juga mengalami hal-hal yang tidak logis yang kayak gitu. Jadi intinya ya selalu hati-hati, tetap ingat dengan yang Maha Kuasa bahwa di atas sana ada yang lebih powerful dari kita gitu aja. Ya mawas diri lah, jangan jumawa juga, kita juga hati-hati. Ya ketika bekerja ya yang Islam ya bismillah dulu, yang non Muslim mungkin dengan doa Bapak kami atau apa, yang Kristennya kan gitu. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri, coba dari Bung Gali sendiri ada satu kalimat pesan buat sobat-sobat KPR nih. Pertama yang lagi KPR nih, itu dan sempat ada cekcok lah atau apa gimana gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan. Ya intinya seperti ini. Tadi yang seperti saya bilang, kalau memang pernikahan ini diawali dengan baik-baik, akhiri juga dengan baik-baik. Kan? Baik soal masalah anak, ya, masalah harta bersama gono gini dan lain-lain, ya selesaikan secara baik-baik. Ya kalaupun ternyata tidak juga, ya selesaikan dengan cara yang baik juga gitu, walaupun tidak baik-baik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan koridor yang baik gitu kan. Dan gini, banyak orang kadang-kadang ngapain sih ngurus gini aja pakai lawyer gitu kan. Ini bukan yang iklan nih gitu kan. Ya karena sebenarnya adalah gini, bahkan bisa jadi lawyer pun ketika dalam masalah butuh bantuan lawyer lain.
Kenapa? Karena orang lagi bermasalah belum tentu berpikirnya jernih, ya kan? Kita butuh bantuan orang lain yang bisa melihat dari berbagai perspektif. Nah, untuk itu juga kita juga pandai-pandailah memilih lawyer gitu kan, yang memang spesialis di bidang itu atau punya reputasi, ya kan, punya trik, punya tips, dan bisa memberikan rasa aman maupun rasa nyaman, itu yang utama gitu kan. Apalagi kayak terkait gonogini, ya kan, terkait dengan sengketa anak gitu kan, ya itu pasti butuh bantuan lawyer gitu. Karena kita akan melihat kan ini gimana sih jalan ceritanya nih, Anda maunya bagaimana nih, yuk kita cari penyelesaian terbaik, dan akan lebih baik lagi ketika ditangani oleh lawyer yang sama sejak awal dari cerainya gitu, walaupun gonogini urusan lain ya, tapi kan kalau dari awal ini udah lawyer yang sama, kita udah nyusun koridor untuk selanjutnya aman gitu loh. Jadi ketika pun nanti ada sengketa gonogini, jalan ceritanya nih udah enak gitu loh. Dan udah pernah nanganin dari awal, kita udah tahu, oh penyakitnya ini, kalau ibarat dokter ya, udah ada diagnosanya, oh penyakitnya ini. Oh dulu obatnya ini, ada rekam medisnya. Ya kita juga kan ada seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita bisa ambil langkah yang terbaik gitu kan. Dan bisa jadi kan, misalnya kita urus sampai tahap perceraiannya, kemudian bisa nggak bantu kita mau bawah tangan aja, maksudnya nggak gugat gitu. Nah kita kan bisa juga bantu itu juga kan, misalkan kita saranin apa yang terbaik, yuk kita ngobrol bareng dulu. Terkadang bisa jadi kan kalau tidak diwakili, namanya emosi, ketemu orang emosi ya kan, akhirnya keluarlah kata-kata yang gak enak atau apa gitu kan. Nah itu intinya gitu loh. Oke, terima kasih nih, banyak banget insight nih di sharing sama Bung Galih nih. Ya, sharing-sharing tipis lah. Kita belajar dunia hukum terkait perceraian, gonogini, dan ya lika-liku prosesnya dan pernik-perniknya yang ternyata ya bahkan sampai lawyer pun bisa kena hantam juga ya. Bisa, ya itulah. Profesi kita ini kan rawan juga gitu. Betul. Oke. Thank you banget nih Bung Galih untuk sharingnya. Nanti kalau kapan-kapan kita ada kesempatan, mungkin kita bisa kolaborasi lagi. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang punya permasalahan yang pelik soal hukum dan butuh advice, jangan lupa nih, ada teman kita di sini, Bung Galih, yang siap bantu juga. Siap. Oke, thank you. Sampai di sini dulu ya. Untuk IG Live kali ini. Thank you sekali. Yuk, bye. Sama-sama, makasih ya.